Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terhormat Bapak Dr. Usman Nur, MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Desain dan Produksi Pembelajaran PAI. Yang kami hormati teman-teman sekalian yang insya Allah selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja. Berikut adalah pemaparan tentang presentasi kami yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Lagi untuk materinya, yaitu tentang evaluasi media pembelajaran. Adapun pengertian dari evaluasi pembelajaran adalah suatu proses penilaian untuk menentukan efektivitas, keefisiensian, dan kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dalam suatu proses belajar mengajar. Nah, dapat kita ketahui juga bahwa evaluasi ini mencakup tentang berbagai aspek seperti desain, konten, penggunaan teknologi, serta bagaimana dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih tujuan evaluasi media pembelajaran? Nah, tujuan dari evaluasi media pembelajaran adalah pertama, untuk menilai efektivitas atau mengukur sejauh mana media pembelajaran ini dapat membantu peserta didik dalam mencari tujuan pembelajaran yang sedang guru lakukan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan kualitas. Bagaimana meningkatkan kualitas proses belajar mengajar kita melalui media pembelajaran adalah dengan melakukan identifikasi bagaimana kelemahan dan kekuatan media pembelajaran tersebut untuk bisa kemudian diperbaiki lebih lanjut sehingga hasil yang diterima oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar itu dapat diterima dengan baik. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjamin relevansi dengan memastikan bahwa media pembelajaran yang kita gunakan sudah sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah optimalisasi penggunaan. Maksudnya yaitu memastikan bahwa media dapat digunakan secara optimal dalam berbagai konteks pembelajaran. Kemudian aspek yang dievaluasi. Dalam proses belajar mengajar, aspek yang harus dievaluasi adalah pertama, desain visual dan interaktivitas, yaitu guru memeriksa apakah desain visual tersebut menarik dan mendukung pembelajaran, serta apakah media memiliki elemen interaktif yang dapat membantu peserta didik dalam memahami pelajaran yang guru sampaikan kepada mereka. Kemudian aspek yang kedua adalah konten dan akurasi. Maksudnya adalah guru menilai kesesuaian antara media pembelajaran yang digunakan terhadap tingkat keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian setelah aspek yang keempat adalah hasil belajar. Hasil belajar dengan aspek yang keempat ini adalah bagaimana kemudian guru bisa mengukur dampak
media pembelajaran yang guru berikan kepada peserta didik, apakah media tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal atau sebaliknya kepada peserta didik. Kemudian metode evaluasi. Pertama adalah observasi, yakni melakukan observasi langsung saat media pembelajaran digunakan untuk melihat bagaimana peserta didik berinteraksi dengan media pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Nah, metode yang kedua adalah dengan memberikan kuesioner atau survei dengan mengumpulkan bagaimana kemudian feedback dari peserta didik tersebut kepada kita, terhadap media pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Nah, kemudian adalah tes pre atau post test. Guru dengan melakukan tes sebelum dan sesudah penggunaan media untuk mengukur tingkat hasil belajar peserta didik melalui media pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Nah, yang keempat adalah analisis statistik. Dengan menggunakan metode statistik untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber evaluasi. Kemudian adalah metode evaluasi yang kelima adalah wawancara. Guru melakukan tanya jawab, memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam mengenai bagaimana penggunaan media yang telah guru berikan kepada peserta didik. Kemudian fokus group discussion atau FGD dengan mengadakan diskusi kelompok terarah dengan peserta didik untuk mendapatkan umpan balik kolektif mengenai media pembelajaran yang guru berikan kepada peserta didik di dalam kelas. Kemudian yang kelima adalah proses evaluasi. Proses evaluasi terdiri dari perencanaan dengan menentukan tujuan dan indikator evaluasi. Kemudian analisis pelaksanaan dengan mengumpulkan data melalui metode yang ditentukan. Selanjutnya adalah melakukan analisis data yang diperoleh untuk menentukan efektivitas media pembelajaran. Dan yang kelima adalah tindak lanjut menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan revisi dan peningkatan media pembelajaran yang ada. Masih ada? Selanjutnya. Slide selanjutnya, Pak. Pak. Ya, selanjutnya, Pak. Dan yang terakhir adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini terdiri dari 5, yaitu perencanaan, tindak lanjut, pelaksanaan, pelaporan, dan analisis. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kami tentang evaluasi media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.